Ya, jadi di poin kedua ini ya, saya ingin menyampaikan bahwa terkait sebentar ini bergema ya. Nah ya, yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan yang Ibu Nur tadi tanyakan ya, terkait dengan CP dan kita kan sudah membuat modul ajar ya. Nah, di modul ajar ini saya pengen nanti kita mengarahkan kepada karakteristik, potensi, dan kebutuhan siswa yang nanti akan kita kembangkan menjadi modul ajar masing-masing sekolah ya. Nah, modul ajar masing-masing sekolah ini akan menjadi pengganti eh, persiapan untuk pembelajaran ya atau mungkin pengganti nanti menjadi RPP yang lebih bagus lagi. Dan kita bisa lihat nanti mencontoh dari sekolah-sekolah yang lain atau mungkin modul-modul ajar yang lain nanti akan kita kolaborasikan. Tapi tetap Bapak Ibu, sumber utama CP, sumber utama buku yang kita pegang itu adalah dari pemerintah ya, sumber utamanya. Tapi adapun sumber buku dari yang lain boleh kita gunakan ya, itu sebagai pelengkap, penyempurna. Tapi tetap ingat Bapak Ibu, CP dan buku ajar utamanya tetap bersumber dari pemerintah ya, titip. Titip begitu dari saya. Kemudian yang ketiga, student center learning, ya benar ya. Boleh tidak kita tidak melebar untuk tidak menyalurkan dengan bakat siswa dengan semua yang keinginan siswa pengen ini, pengen itu gitu ya. Artinya pengen bunuh itu hanya dibatasi skillnya, dibatasi bakatnya, batasi hal-hal yang kira-kira yang bisa dan mampu saja di sekolahnya. Boleh Bu Nur, silahkan. Kita harus menyesuaikan situasi dan kondisinya sesuai dengan local wisdom, Bapak Ibu. Kembali kepada local wisdom ya. Local wisdom di sekolah kita, kalau di sekolah Pak Toton kan visi misinya adalah agamais ya. Agamais terus kemudian Qur'ani ya, sorry Qur'ani dan hadis ya. Nah itu. Nah ini disesuaikan dengan bakat dan skill sesuai dengan apa namanya situasionisme ya, sesuai dengan local wisdom. Kalau di sekolah Bu Nur, misalkan bakatnya yang paling tinggi di sana ada basket ya, ada lapangan ya. Misalkan terus kemudian ada badminton, ada tempat tanaman ya, ada tanaman-tanaman, menyiram tanaman tuh. Terus kemudian caranya yang lain-lain boleh silahkan disesuaikan atau misalkan mau bentuk yang lain boleh silahkan. Disesuaikan dengan kemampuan sekolah, keadaan sekolah Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus dipaksakan harus ada yang lainnya begitu, tidak harus ya. Jadi disesuaikan saja. Dan ini sangat luar biasa menurut saya kalau misalkan apa namanya disesuaikan dengan kemampuannya. Bahkan kalau misalkan yang tadi video yang tadi ya, itu hanya penggugah ya, penggugah dari video ini supaya kita mudah-mudahan ada planning ke depan, mudah-mudahan ada biaya juga gitu ya. Ada biaya, ada planning, terus ada gercepnya juga ya, ada gerakan cepatnya, dan yang lebih bagus lagi adalah ada action-nya nanti, fase pengembangannya ya, fase pengembangannya sampai terjadi action yang, ke depannya begitu. Oke, begitu ya, secara singkat Bu Nur, kita enjoy saja. Baik, sama-sama. Baik, lanjut Bapak Ibu, nanti Ibu An mungkin ya, bisa disiapkan pertanyaannya. Baik, kita lanjut materi dulu. Selanjutnya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, Bapak Ibu. Oke, next. Jadi konsepnya ini masih berpusat kepada permainan. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, ya. Baik, mari berkenalan. Nah, dengan student center ini adalah eh, kita harus dimulai dengan mari berkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta ya. Aduh, tak kenal makanya tak adanya kasih sayang. Nah, ini betul sekali. Jadi modal dasar untuk menciptakan sekolah merdeka itu harus mengenal, ya, harus saling berkenalan. Terbaiknya itu adalah mengenal diri sendiri. Jangan sampai tidak mengenal diri sendiri.
Nama sendiri harus kenal ya kan. Nama orang tua, nama ayah, nama ibu, baru nanti ke samping, ke kanan ya kan. Nama siswa harus hafal Bapak Ibu. Saya yakin saya, percaya sama Bapak Ibu ya, nama anak didiknya masing-masing kelas pasti hafal semuanya ya. Tapi memang tidak hafal nama lengkapnya, tapi minimal nama panggilannya ya kan. Nama panggilannya hafal, minimal itu. Nah, inilah cara cara berkenalan ya, menghafal menghafal, nama-nama panggilannya. Kalau nggak hafal, harus belajar dulu berarti. Belajar dihafalkan, dicatat satu-satu, "Oh iya si ini namanya ini," gitu kan. Nah, harus harus dihafal. Nanti dengan seringnya menyebut namanya, tentu nanti akan semakin mudah ya untuk lebih mengenalnya. Oke, baik, next Pak Toton. Itu teknik perkenalan Bapak Ibu, harus hafal namanya. Selanjutnya, tujuan belajar. Yang pertama, peserta didik memahami konsep pembelajaran yang berpusat pada murid, yang di sini adalah harus ditekankan oleh guru. Mengapa? Karena peserta didik ya, kalau misalkan tidak memahami konsep pembelajaran, tentu nanti, tidak akan terarah. Maka seorang guru harus bisa mengkonsep ya, mengkonsep, cara untuk supaya siswa ini memahami. Nah, memahami materi A, materi B pada saat pembelajaran begitu kan. Kalau sudah dikonsep, tentu nanti guru juga kan akan, mudah ya, "Oh iya ternyata konsepnya seperti itu, ternyata sudah disampaikan, ternyata ada siswa yang sudah memahami, ada yang belum memahami." Nah, seorang guru itu adalah kalau misalkan sudah mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi, berarti, siswanya sudah pintar-pintar dan gurunya lebih pintar gitu. Kalau materinya sudah dipahami, berarti gurunya lebih pintar daripada siswa. Maka harus diupdate. Selanjutnya yang kedua, peserta memahami ekosistem sekolah yang berpihak pada murid. Nah, ini juga sama, ditekankan oleh kepala sekolah. Oh, kalau yang ditekan kepala sekolah. Nah, ekosistem. Ekosistem yang ada di sekolah ini harus disosialisasikan oleh kepala sekolah ya, baik kepada guru, baik kepada siswa. Mengapa harus disosialisasikan? Tujuannya adalah mengenal, mengetahui apa saja yang ada di lingkungan sekolah, apa saja yang di dalam sekolah, apa saja yang di luar sekolah gitu ya. Bahayanya seperti apa dan sebagainya, terus amannya dan sebagainya. Ini harus dijelaskan oleh Bapak Ibu ya. Jadi sistemnya termasuk kepada orang tua pun, di sini ekosistem sekolah harus dijelaskan juga. Ini tugasnya kepala sekolah. Siap-siap ya. Jadi ekosistem di sekolah atau mungkin ciri khas, visi misi, terus kemudian budaya sekolah, kehidupan sekolah, jam masuk, jam pulang, penjemputan dan pengantaran ini harus disesuaikan Bapak Ibu ya. Jadi yang bertanggung jawab di sekolah itu adalah kepala sekolah dan guru dan peserta yang ada di sekolahnya. Maka mudah-mudahan ya tidak ada, hal-hal negatif dari sekolah, dari pihak-pihak luar yang akan merongrong kepada sekolah ya. Mudah-mudahan aman sentosa ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, peserta mempraktikkan contoh pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ini dalam mempraktekkan itu, dalam tujuan belajar itu ya, supaya bisa dikenal, ada satu siswa, 2 siswa yang menjadi contohnya gitu. Agar apa, kalau misalkan satu 2 3 4 sudah bisa, nanti bisa saling mengajarkan kepada siswa-siswa yang lainnya. Karena dengan mempraktikkan, memberikan contoh kepada sesama siswa juga itu lebih cepat, ya. Ada yang mengatakan, pembelajaran dengan sebaya itu ternyata lebih tinggi, 70% Bapak Ibu. Ya, 70%. Kalau guru kan mengajarkan itu sekitar 60 sampai 50% sekali mengajar, ya. Tapi kalau sesama teman sebaya mengajarkan, itu ternyata berbeda 10%, lebih tinggi Bapak Ibu, 70%, ya. Jadi dengan, guru mengajar, terus kemudian setelah guru mengajar, siapa yang lebih pintar begitu. Nah, ternyata ada yang lebih pintar, dia sudah bisa mempraktekkan, dia suruh maju, "Coba kamu maju, ayo." Memberikan contoh, nah akhirnya ternyata, oh ya yang tidak bisa mengerti dengan bahasa teman sebaya itu. Bahasa teman sebaya,
"Oh ya coba di begini begini begini." Nah, itu enak tuh nanti, apa ya, bahasa-bahasa anak-anak zaman sekarang itu lebih familiar bagi mereka itu, beda sama bahasa kita. Maka kita harus belajar bahasanya dari mereka juga. Baik, poin keempat, peserta berkomitmen menerapkan pembelajaran dan ekosistem yang berpusat pada murid. Nah, artinya berkomitmen ini, supaya bisa saling memberikan, apa ya namanya ya, kesepakatan ya, kesepakatan di kelas harus seperti apa, kesepakatan kalau misalkan sudah lulus ya, terus kemudian sudah bisa, komitmen untuk belajar selanjutnya, komitmen untuk mengerjakan tugas kelompok, komitmen untuk, belajar mandiri, bertanggung jawab, ya, dan komitmen jangan mencontek, terutama jangan mencontek ya. Kalau misalkan hafalan masing-masing kan akan kelihatan tuh siapa yang sudah hafal, siapa yang belum hafal, kan enak ya. Tapi kalau menggambar dan yang lainnya menulis hasil jawaban, "Kok ini jawabannya sama, kata-katanya sama, ini siapa yang mencontek?" Gitu. Maka diajarkan suruh mandiri Bapak Ibu. Karena perintah, apa namanya, dalam IKM itu adalah mandiri, bertanggung jawab, ya, dan, bisa menyelesaikan resolusi yang ada di permasalahan kelasnya masing-masing ya, atau permasalahan dirinya sendiri supaya rajin ya, supaya bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, inilah komitmennya yang harus Bapak Ibu bangun, jangan sampai terjadinya, hal-hal yang negatif dalam kelas ya. Supaya kita terupgrade terus ya, tersosialisasikan, komitmennya menjadi lebih baik ya. Mudah-mudahan tidak ada yang mencontek ya, mudah-mudahan. Dan dengan tidak adanya mencontek tentu nanti, semua siswa juga kan akan semakin berkreatif. Ya, kreatif, inovatif, dan mandiri ya, bahkan ditambahkan dengan tanggung jawab. Kalau ditanya kan dia bisa menjawabnya. Kamu kalau ditanya misalkan soal nomor nomor 3, nomor 4, nomor 5, nah dia bisa menjawab sendiri tanpa harus melihat hasil jawabannya begitu. Kalau misalkan seperti itu kan lebih enak ya Bapak Ibu ya, karena tidak mencontek dan betul-betul harus ada pendampingan Bapak Ibu ya. Kembali lagi kepada poin satu. Nah, harus ditekankan oleh guru. Kalau misalkan siswa yang tidak bisa, tidak lolos, tidak lulus, kembali lagi kepada gurunya, harus didampingi, harus diberikan tambahan pembelajaran ya, atau ditambahkan jam kelasnya lah, atau mungkin, diberikan keleluasaan ya, supaya gurunya lebih pendekatan lebih tajam lagi, lebih khusus ya. Oke, next Pak Tutut, agenda lokakarya. Nah, agenda lokakarya di sini Bapak Ibu, mari kita mulai dari diri kita sendiri ya, dari hal yang terkecil, hal yang termudah, hal yang terdekat ya, dan hal yang termurah, jangan yang termahal, jangan yang tersusah, jangan yang terjauh, tapi yang terdekat, yang lebih simpel, yang mudah ya, yang bisa kita lakukan, yang kita mampu lakukan, itu adalah dari mulai diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Di sekolah yang kita bisanya, melakukan itu, kita berusaha sebaik-baiknya, bertanggung jawab, mandiri ya, dan mudah-mudahan di lokakarya pun seperti itu ya, bisa dilaksanakan dengan, rileks, santai, dan terselesaikan dengan tuntas, tas tas tas. Selanjutnya explore konsep. Nanti di explore konsep ini kita akan mempelajari, konsep-konsep yang akan ada di lokakarya ya, terus kemudian ada refleksi, ya, ada refleksi terbimbing juga dan di refleksi ini nanti ada penugasan Bapak Ibu. Tetap ada penugasan, terus kemudian ada ruang kolaborasi, nanti ada kelompok ya, mungkin sama kelompoknya seperti yang kemarin ya, disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Jadi nanti mengerjakan, silakan dengan sekolah masing-masing ya. Terus, menyampaikan, ada demonstrasi kontekstual ya, menyampaikan hasil dari kolaborasinya, terus kemudian nanti dielaborasi ya, kita ada yang tanya jawab, ada presentasi dan sebagainya silahkan nanti kalau mau ada pertanyaan ya. Terus rencana aksi nyata. Nah, rencana aksi nyata mudah-mudahan nanti kita planning ke depannya akan, setelah melihat video dan lain sebagainya, setelah mempelajari lokakarya di pembelajaran tahap satu ini, kita akan menjadi bertambah ilmunya ya, bertambah skill-nya,
bertambah planningnya, bertambah lagi visi misinya ke depannya, programnya, ya, dan mudah-mudahan nanti terrealisasikan. Kalau ini masih rencana ya, rencana planning ya, minimal minimal seperti yang tadi sampaikan, punya planning nanti semester depan, tahun depan pengen punya ini, punya itu gitu ya, minimal itu. Mudah-mudahan kalau saya mendoakan bisa real ya, nanti terrealisasikan. Amin. Baik lanjut Pak Toton. Nah, kesepakatan belajar. Nah, kesepakatan belajar ini harusnya di awal tadi ya. Baik, ini mudah-mudahan nanti bisa di-silent dan sebagainya ya. Oke, next Pak Toton. Nah, mulai dari diri, oh ya ini tentang absensi ya kalau nggak salah ya. Tetap ya absensi. Sistemnya berpusat, berpendidikan pada murid ya. Nanti ada LK-nya ya. Oke, nanti bisa di-download ya. Lanjut. Nah, eksplorasi konsep. Ini materi yang harus kita apa namanya? Kita kejar Bapak Ibu ya. Di mana materinya di sini adalah pembelajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan siswa. Ya, di sini tadi kita sudah menonton 2 video ya. Nanti kita lagi akan menonton 1 video lagi ya. Kalau tadi tentang praktik pendidikan yang memerdekakan, terus memahami keragaman dan keunikan murid. Nah, sekarang nanti siap-siap strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini seperti apa berdiferensiasi ya? Dari strategi pembelajaran yang bervariatif intinya gitu ya. Bervariatif, terus kemudian unik, mengembangkan dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut Pak Tutun. Nah, ini linknya tadi kan videonya sudah ada ya. Nanti bisa diklik ya. Selanjutnya Pak Tutun. Oke, ini terus next. Nah, oke, nanti ini adalah salah satu pertanyaan. Next lagi Pak Tutun, diklik sampai full. Terus satu lagi. Baik. Ini yang akan menjadi pertanyaan dari semua video ya. Apa hal yang berkesan bagi Bapak Ibu setelah membaca bahan bacaan dan menonton video tersebut ya. Nah, ini yang pertama dicatat Bapak Ibu. Dicatat pertanyaannya ya. Nanti harus dijawab oleh masing-masing guru boleh atau masing-masing sekolah ya. Minimal ya. Sebagai keaktifan dari masing-masing sekolah ya. Dari perwakilan sekolah masing-masing. Terus yang kedua, apa pesan kunci yang Bapak Ibu dapatkan dari video tersebut ya. Tadi kan video pertama, video kedua. Nah, video ketiga nanti ada lagi. Jadi ini kuncinya ya. Apa dari video pertama apa, video kedua apa, video ketiga apa. Pesan kuncinya. Terus kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu pahami tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, apa ya yang Bapak Ibu pahami tentang pembelajaran yang berpusat pada murid? Ini mah udah saya kasih bocoran tadi. Baik, lanjut. Selanjutnya yang keempat. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang ekosistem yang berpihak pada murid? Ini juga sama ya. Mudah-mudahan nanti. Oh iya. Iya, nanti kita jawab bersama, Bu. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang ekosistem yang berpihak pada murid ya? Baik. Nah, sekarang Pak Toton kita nonton video dulu Pak Toton. Agar kita bisa menjawab pertanyaan ini dari masing-masing sekolah. Saya tunggu nanti bisa menjawab ya, bisa menjawab semua pertanyaan ini, 4 pertanyaan ini. Kita nonton video nih. Ya, lagi videoskop ya. Ya. Lagi di bioskop kita nonton film dulu. Ya, ada 3. Yang ketiganya nanti kita lihat. Pak Totonya belum ngopi sepertinya, harus dikasih kopi dulu nih. Pak Toton jangan lupa ngopi, Pak. Oh iya. Baik.
Bu Nur mohon di silent dulu Bu Nur. Ya. Dalam tahapan pembelajaran sebelumnya, Bapak Ibu telah belajar tentang bagaimana kita bisa memetakan kebutuhan belajar murid yang kita lihat lewat 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid ini harus selalu menjadi dasar bagi praktek diferensiasi yang kita lakukan di kelas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa saja strategi diferensiasi yang bisa kita lakukan berdasarkan 3 pemetaan kebutuhan tadi. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita, maka kita kemudian dapat menentukan apa strategi diferensiasi yang ingin kita lakukan. Diferensiasi itu sendiri bisa kita lakukan dalam beberapa strategi. Namun, dalam modul ini, kita akan fokus pada 3 strategi saja, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, 2, diferensiasi proses, dan 3, diferensiasi produk. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas tentang diferensiasi konten, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Sebenarnya, konten itu apa sih? Konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika Bapak Ibu masih ingat, Tomlinson memberikan kita alat yang disebut equalizer, yang dapat membantu guru mengukur readiness atau kesiapan murid. Coba kita lihat equalizer ini. Jika memetakan kebutuhan berdasarkan kesiapan murid, maka kita perlu menentukan jenis informasi yang harus disiapkan. Siapa yang perlu diberikan bahan-bahan belajar yang sifatnya foundational, dan siapa yang akan kita berikan bahan-bahan belajar yang jenis informasinya bersifat transformatif atau transformasional. Bahan-bahan belajar yang bersifat foundational atau mendasar, misalnya dasar-dasar, fakta umum, prinsip-prinsip. Jadi, sifat dari informasi, ide-ide, atau teks yang harus diakses oleh mereka juga harus di level yang mendasar. Sementara, di sisi lain, untuk murid yang sudah siap mempelajari materi yang lebih bersifat transformasional, maka kita harus siapkan bahan ajar yang sesuai yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan ide-ide. Misalnya, kita dapat memberikan mereka tantangan, research question, pertanyaan-pertanyaan pemandu yang membantu mereka mengembangkan pemahaman dan memperluas ide secara lebih dalam dan lebih jauh lagi. Kita juga dapat melihat kesiapan murid dari sisi apakah mereka sudah siap untuk belajar secara abstrak atau mereka masih perlu belajar dan berpikir secara konkret. Saat belajar, murid perlu merasa familiar dengan informasi atau materi-materi penting yang sedang dipelajari sebelum dapat bergerak melihat implikasi makna atau keterhubungan antar materi. Saat mereka masih berada dalam tahapan belajar secara konkret, maka guru perlu menyiapkan bahan-bahan
sebagainya. Sementara untuk sebagian murid lain yang mungkin sudah familiar dengan ide-ide dan konsepnya, mereka sudah bisa diberikan lewat gambar atau bahkan sudah bisa langsung mengerjakan lembar kerja. Saat murid sudah memahami informasi secara konkret, penting bagi mereka untuk bergerak ke tingkatan yang lebih kompleks agar murid dapat melihat keterkaitan antar konsep atau gagasan. Diferensiasi konten juga bisa dilakukan berdasarkan minat murid. Misalnya, saat belajar tentang teks narasi, guru dapat menyediakan murid-muridnya berbagai teks dengan topik tentang hal-hal yang disukai murid. Sementara itu, diferensiasi konten berdasarkan profil belajar dapat kita lakukan. Misalnya, dengan memastikan bahwa murid kita dapat mengakses materi ajar tersebut sesuai dengan gaya belajarnya. Sebagai contoh, murid yang memiliki gaya belajar visual mungkin akan belajar dengan lebih baik jika materinya diberikan dalam bentuk gambar. Sementara untuk mereka yang auditori, materinya dapat diberikan dalam bentuk audio. Strategi diferensiasi kedua yang bisa kita lakukan adalah diferensiasi proses. Yang dimaksud proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Saat kita telah memetakan kebutuhan belajar murid, yang kemudian harus kita pikirkan adalah bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi. Caranya seperti apa? Proses seperti apa yang perlu disiapkan agar kita mengetahui bahwa setiap murid belajar, apakah murid-murid kita akan belajar atau dalam kelompok. Kita perlu juga berpikir tentang seberapa banyak jumlah bantuan yang kita berikan kepada murid-murid kita. Siapa saja yang memerlukan banyak bantuan? Siapa yang cukup kita berikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemandu dan mereka kemudian bisa bekerja dengan mandiri. Nah, semua hal tersebut harus dipertimbangkan sebagai bagian dari skenario pembelajaran yang kita rancang. Ada banyak cara kita dapat melakukan diferensiasi proses. Misalnya, kita dapat menggunakan kegiatan berjenjang, di mana semua murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, atau kompleksitas yang berbeda-beda. Kedua, kita dapat menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Sudut-sudut minat yang kita siapkan di kelas ini akan mendorong murid untuk mengeksplorasi berbagai submateri yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari yang menarik minat mereka. Misalnya, saat mempelajari jenis-jenis karangan, kita bisa minta murid membuat karangan yang terkait dengan minat mereka. Jika mereka memiliki minat dalam bidang olahraga, mereka boleh duduk di sudut olahraga, di mana di sana mereka akan diberikan berbagai pertanyaan yang terkait dengan olahraga. Beberapa pertanyaan pemandu kemudian dapat kita berikan sesuai dengan level kemampuan mereka. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk murid. Misalnya, guru dapat membuat daftar tugas yang berisi pekerjaan umum untuk seluruh kelas, serta daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual murid. Jika murid telah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka mereka dapat melihat agenda individual dan mengerjakan pekerjaan yang dibuat khusus untuk mereka. 4. Memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Untuk memberikan dukungan tambahan bagi murid-murid yang kesulitan, atau sebaliknya, mendorong murid yang cepat untuk mengejar topik secara lebih mendalam. Contoh
yaitu diferensiasi produk. Ketika kita bicara tentang diferensiasi produk, maka kita akan memikirkan tentang tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk adalah sesuatu yang tangible, yang ada wujudnya. Bisa berbentuk karangan, atau tulisan, atau hasil tes, atau pertunjukan, atau presentasi, atau pidato, rekaman, diagram, dan sebagainya. Yang paling penting, produk ini harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kita dapat melakukan diferensiasi produk dengan berbagai cara. Namun, sama seperti jenis-jenis diferensiasi lainnya, maka kembali lagi, kita perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid kita terlebih dahulu sebelum menentukan penugasan produk. Penugasan produk harus membantu murid, baik secara individu atau dalam kelompok, memikirkan kembali, menggunakan, dan memperluas apa yang telah mereka pelajari selama periode waktu tertentu. 1 unit, 1 semester, atau bahkan 1 tahun. Produk penting bukan hanya karena mereka mewakili pemahaman dan aplikasi dalam bentuk yang luas, tetapi juga karena mereka adalah elemen kurikulum yang paling langsung dapat dimiliki oleh murid. Pada dasarnya, mendiferensiasi produk meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sangat penting bagi guru untuk menentukan apa sebenarnya ekspektasi yang diharapkan dari murid. Kualitas pekerjaan seperti apa yang diinginkan? Konten apa yang harus ada dalam produk mereka? Bagaimana mereka harus mengerjakannya? Dan apa sifat dari produk akhir yang diharapkan tersebut? Walaupun murid dapat memberikan informasi tambahan atau membantu guru memodifikasi prasyarat dari produk yang harus dihasilkan murid agar dapat sesuai dengan kesiapan, minat, dan kebutuhan belajar individu. Namun, gurulah yang tetap harus mengetahui dan mengkomunikasikan indikator kualitas yang diharapkan dari produk tersebut. Demikianlah penjelasan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap Bapak Ibu calon guru penggerak mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, jangan lupa mendiskusikan pertanyaan tersebut dengan fasilitator Bapak Ibu nanti saat forum diskusi nanti. Terima kasih. Baik, Pak Taton. Kembali ke slide yang tadi, Pak Taton. Baik. Oke, mau diulangi video yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu? Atau sudah? Masih ingat video yang 1, kedua? Oke, diulang ya. Yang ke-1, yang kedua, Pak Taton, bisa diulang lagi videonya? Ya, nanti video ketiga kalau mau diulang bisa nanti saya ulangi lagi. Ya, ini video kedua ya. Ya. Ya.
akan mendirikan sebuah sekolah. Sekolah anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah. Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang raja hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan ilmu yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut.
Oke, ya mungkin cukup ya. Ya, video kedua tadi terkait dengan cerita ya, cerita Bapak sekolah lebih lama lagi. Oke, baik. Mungkin ini sekarang saatnya waktunya untuk ibu-ibu, bapak-bapak menyampaikan, eee, jawaban ya, yang tadi pertanyaan dari 4 slide tadi, yang 4 pertanyaan dari slide yang tadi ya. Secara singkat saja ya, dari masing-masing sekolah, biar terlihat aktifnya gitu. Oke, beri plus dulu dong buat kita semuanya, ya, luar biasa. Baik baik. Ya, selanjutnya siapa nih yang mau menyampaikan dulu? Siapa? Ada yang sudah siap? Raisen, bisa Raisen itu. Oke baik, siap. Silakan Bu Nur. Ayo selanjutnya yang lainnya bisa Raisen, biar disesuaikan. Yang lainnya Raisen juga. Oke, yang kedua Bu Iim. Oke, Raisen dulu. Masih tetap Raisen Bu Nur? Raisen tetap, masih tetap Raisen. Ayo. Ya, terus siapa lagi yang Raisen? Ayo. Pak Teton, Bu Aan, Bu Lisa. Siapa lagi yang Raisen? Raisennya jangan turun dulu, biar antri. Iya ya. Oke, baik. Ya udah, oke silakan Bu Nur. Ya. Makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, untuk video pertama, hal yang berkesan bagi saya setelah menyaksikan dan memperhatikan video sekolah hewan tadi, ini pesan saya ini jadi inspirasi, sangat menjadi inspirasi untuk pengelolaan proses pembelajaran, bahwa proses pembelajaran itu tidak terpaku dengan kurikulum yang betul-betul sudah disiapkan. Tadi ada gambaran atau cerita salah satu hewan ingin ada kompetensi menggali, ternyata tidak ada menggali. Itu dari situ bahwa ini kayaknya nyambung dengan pertanyaan saya tadi, opsi yang kita berikan ke anak-anak itu dibatasi, ya, melebar ke mana-mana. Jadi pesannya itu sangat menginspirasi supaya pembelajaran itu juga berfokus kepada kompetensi peserta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan kuncinya bahwa untuk pembelajaran di sekolah itu tidak harus dipaksakan anak harus menguasai sesuatu hal. Jadi harus memperhatikan juga bakat, minat, dan kompetensi yang ada di peserta ini. Jadi tidak dipaksakan.
mereka perlu sampaikan terkait dengan materi pada hari ini. Misalnya gini, hari ini kita akan membahas cara menanam cabai misalnya. Terus anak minimal kalaupun dia belum membaca rujukan atau bahan tentang cara menanam cabai, paling tidak peserta didik itu sudah pernah melakukan atau sudah pernah mencoba untuk nanam cabai yang bagusnya seperti apa, atau pernah melihat lah paling tidak. Itu pemahaman kedua tentang pelajaran yang bersifat pada murid. Jadi yang pertama hanya memfasilitasi, hanya memberikan rambu siswa yang melakukan atau melaksanakan. Yang kedua, siswa yang menyampaikan materi. Tentu saja guru juga mendampingi. Kemudian yang keempat, pemahaman tentang ekosistem yang berpihak pada murid. Ini seperti tadi disampaikan, sebenarnya pertanyaan saya ini, ditanya. Tapi sedikit yang saya pahami, nggak tahu mudah-mudahan tidak terlalu salah. Ekosistem yang berpihak pada murid itu situasi atau suasana sekolah yang ramah anak, itu yang saya pahami. Apakah betul atau tidak nanti kita tanggapan dari Pak Suci. Lingkungan yang ramah anak, misalnya kalau di lingkungan Cimol 4 ini kebetulan persis di depan sekolah itu kan, walaupun bukan jalan umum, tapi itu lalu lalang kendaraan bermotor terutama roda 2 itu sangat padat. Sedangkan anak harus ke masjid, kegiatan-kegiatan di luar sekolah, atau juga ada kegiatan di depan. Itu juga yang harus kita jadi perhatian supaya keselamatan dan keamanan anak bisa kita fasilitasi. Mungkin itu pemahaman saya tentang ekosistem yang berpihak pada murid itu. Oke. Mantap, luar biasa. Beri applause dulu. Wih, keren. Allahu Akbar. Waduh, luar biasa. Masya Allah. Baik. Oke, terima kasih Ibu Nurhayati dari SDN Cimahi 4. Baik. Ya, baik. Ya. Baik. Ya, silakan selanjutnya Ibu Iim dari SDIT Darul Ulum. Silakan. Pertanyaan yang pertama, apa harus rujukan dari bagi Bapak sama dengan guru yang video hewan ya, Pak. Jadi kalau untuk yang video hewan tadi itu sebenarnya lebih memang ke kurikulumnya. Jadi meskipun kita sudah ada patokan kurikulum, bukan berarti kita takut dengan kurikulum yang ada, tapi kita juga menyesuaikan dengan kondisi dan situasi sekolah kita. Belum
kalau ekosistem yang berpihak pada murid itu, saya setuju dengan pendapat Ibu kalau mungkin itu adalah apa namanya lingkungan yang nyaman untuk pelajaran siswa, Pak. Jadi kita selaku apa namanya ya pihak sekolah itu memberikan fasilitas yang baik dan lingkungan yang baik supaya siswa itu bisa dengan nyaman di sekolah yang kita seperti itu mungkin Pak. Itu saja kalau saya. Wih, luar biasa. Keren sekali. Allahu Akbar. Terima kasih Bu Im. Waduh, luar biasa sekali. Baik, baik. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke Ibu Aan. Terima kasih Bu Im dari SDIT Darul Ulum, Kepala Sekolah SDIT. Silakan Ibu Aan. Baik, silakan Ibu An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai banyak saya. Ini lagi bikin mikir ya. Untuk yang video pertama itu di sini hal apa yang berkesan? Saya di sini memiliki kesan mana di sini adalah mereka yang memiliki kemampuan yang tinggi. Ya. Pelajaran walaupun tidak terfokus ada kurikulum ditentukan ABC tapi mereka enjoy gitu asik. Yang penting pembelajaran itu adalah nyampe kepada profil pelajar
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, luar biasa ya. Masukannya dari masing-masing berbeda-beda ini. Mantap. Baik, baik. Baik, selanjutnya ada Bu Lisa. Terima kasih Bu Aan dari SDN Priuk 1, Ibu Kepala Sekolahnya. Selanjutnya ke Ibu Lisa. Silakan Ibu Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wajahnya kemana ini Bu? Wajahnya nggak kelihatan Bu. Oh ya. Oh begitu. Baik baik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Wih, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Luar biasa Bu Lisa. Ibu Kepala Sekolah dari SDN Karanganyar 3. Terima kasih. Baik. Yang satu lagi ini dari sekolah yang kita tunggu-tunggu nih. Ayo Pak Toton. Silakan Pak Toton. Iya, ini paling ganteng. Silakan Pak Toton. Apa mau siapa Pak Edi menyampaikan? Pak Toton apa Pak Edi? Oh ya silakan.
aku paham tuh kan gitu. Baik, baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ketika kita menghadirkan siswa di sekolah, ketika kita menghadirkan siswa di sekolah itu artinya kita akan menghadapkan masalah-masalah, kita sedang menghadapi karakteristik anak yang berbeda-beda, namun tujuannya hanya satu. Nah, bagaimana kemudian kita merancang ataupun membuat metode ataupun cara ya pengajaran yang endingnya tujuannya sama dari latar belakang dan karakteristik siswa yang beda. Dengan learning style yang berbeda siswa, maka kemudian dalam metode pembelajaran ini perlu dirumuskan mulai dari bagaimana kita mengakomodir dari siswa yang learning style-nya audio, kita juga dengan rumusan pembelajaran mengakomodir siswa yang kinestetik, kemudian dengan metode pembelajaran kita juga harus mengakomodir siswa yang visual, sehingga saya juga learning style ini kemudian mengakomodir semua karakteristik siswa, permasalahan-permasalahan siswa yang ada di kelas tersebut, sehingga tujuan akan sama terarahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu yang nomor satu ya terkait pesan saya. Nah, apa kunci yang saya dapatkan dari video tersebut adalah bagaimana dalam mengembangkan metode ajar di kelas, pengembangan metode ajar di kelas. Kemudian apa yang Bapak Ibu tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, yang sudah kami terapkan di STT Granada itu untuk kelas 1, kita mengembangkan pembelajaran coding kelas 50% dari 48 JP per harinya. Jadi 24 JP itu mereka belajar di luar kelas. Ya, dengan memanfaatkan ekosistem, dengan memanfaatkan lingkungan belajar sebagai salah satu sarana pembelajaran siswa. Itu yang singkat, terima kasih. Wah, luar biasa. Beri plus dulu. Luar biasa. Allahu Akbar. Aduh, Pak Toton mantap ya. Ini sudah menampilkan ekspresinya ya. Nanti saya kirim foto-fotonya deh. Semuanya lagi senyum-senyum semua, bahagia. Ceria ya. Baik. Iya. Baik. Sangat luar biasa sekali ya. Jadi penuh inspirasi dari masing-masing sekolah yang berbeda dan memberikan hal-hal kata-kata yang bermacam-macam juga beragam. Baik. Ya, sangat luar biasa. Kita lanjut Bapak Ibu ya ke slide berikutnya Pak Toton. Baik, alhamdulillah. Sebentar lagi azan. Ya. Mudah-mudahan 10 menit lagi ya benar. Ya. Baik. Nah, saatnya berkolaborasi. Kelompok 1 ya, membahas bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid yang dapat dilakukan oleh guru, apa langkah-langkahnya, dan apa tantangannya. Nah, ini kelompok 1. Terus kemudian kelompok 2, bagaimana menciptakan ekosistem sekolah yang berpihak pada murid yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah, apa langkah-langkahnya, dan apa tantangannya. Nah ya. Terus kelompok 3, membahas apa saja peran guru dan apa peran kepala sekolah dalam menciptakan pembelajaran dan ekosistem yang berpihak kepada murid ya, berpihak atau berpusat kepada murid. Nah, ini kira-kira
Bapak Ibu kalau misalkan mau masuk kelompok 1, 2, 3 silakan nanti dicatat Bapak Ibu ya, silakan dicatat Bapak Ibu. Mau ikut kelompok berapa sekolahnya, masing-masing sekolah kan berbeda-beda ya. Atau mau dibagi 3 boleh, kelompok yang mana digabung dengan kelompok yang mana boleh. Atau mau per sekolah dipilih ya, yang penting berbeda. Kelompok 1 boleh, kelompok 2 boleh, nanti ada yang sama ya, nanti ada yang sama. Ya, nanti ada yang sama. Nanti ada yang sama ya. Udah azan ya Bu Nur ya? Oh iya Pak, ajar. Iya, Suruh saya. iya, Modem. iya ya. Oke, sebentar ya. Kalau ini mau mendengarkan suara azan dulu dari Bu Nur boleh Bu Nur? Kita dengerin azan dulu dinyalain volumenya. Ya, kita dengerin suara azan dulu. Soalnya dekat masjid. Ya, baik baik. Baik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di sini terima kasih ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu nanti bisa masuk ke kelompok yang mana, tapi secara singkat saja mungkin Bapak Ibu ya. Langkah-langkahnya apa saja dan tantangannya apa saja ya. Dan apa yang dapat dilakukan oleh guru ya. Atau mungkin kalau yang nomor 2 apa saja yang akan dilakukan oleh kepala sekolah ya. Terus kemudian langkah-langkahnya apa dan apa tantangannya. Ini menjawab 3 pertanyaan di masing-masing kelompok ya, masing-masing sekolah. Secara singkat-singkat saja nanti ya. Disiapkan Bapak Ibu. Baik. Silakan dipilih di antara 1, 2, 3 ini ya. Baik Pak Toton lanjut next slide dulu. Waktunya presentasi. Oke, nanti kita lanjut Pak Toton lanjut next. Nah, ini di refleksi terbimbing Bapak Ibu. Ada pertanyaan ya. Nanti kita akan sambil menunggu Bapak Ibu nanti mempresentasikan apa langkah-langkahnya ya. Dan apa yang harus dilakukan serta apa tantangannya. Di refleksi terbimbing ini yang pertama adalah setelah kita mempelajari pembelajaran berpusat pada murid ya. Ada sebuah pertanyaan yang menjadi fondasi dasar ya, fundamental. Yang pertama, mengapa
proses pembelajaran perlu dirancang berpusat pada murid, ya. Mengapa ini harus berpusat pada murid, ya. Terus kemudian yang kedua, dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, menurut Bapak Ibu, apa saja peran guru sebagai pemimpin pembelajaran? Perannya ya, perannya apakah sebagai instruktur yang paling dominan ataukah pendukung menjadi pengajar yang lebih interaktif begitu ya, ataukah seperti apa boleh. Terus kemudian dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, menurut Bapak Ibu apa saja peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran? Apakah sebagai motivator, pembikin kebijakan, pendorong semangat spiritual guru-gurunya, ya kan? Ataukah pada saat proses pembelajaran ada memonitoring ya, monitoring kepala sekolah ya untuk guru-gurunya ya, ataukah perannya apa lagi ya selain yang tadi saya sebutkan dari peran kepala sekolah. Nah ini leadership ya, leadership di sekolah ya, peran leadership. Terus selanjutnya yang keempat, mengapa perlu mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, ini hampir sama ya refleksi ini dengan rumusan tadi kelompok 1, 2, dan 3. Menurut saya hampir berseberangan, hampir searah. Walaupun mungkin pertanyaannya berbeda, tapi arahnya itu akan sama ya. Karena konsep refleksi terbimbing ini supaya mawas diri ya, kita memahami apa bentuk konsep dari student center learning ini atau pendidikan yang dirancang berpusat pada siswa ini. Oke, next Pak Toton. Nah, tuliskan 3 pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari proses belajar ini ya. Nah, nanti mudah-mudahan bisa mencatatnya ya. Kalau tadi yang pertama adalah, nah itu terbuka Pak Toton, silakan. Next. Nah, yang pertama ya, pembelajaran yang berpusat pada murid ini adalah konsep dari karakteristik ya. Kemudian yang kedua potensi. Yang ketiga adalah kebutuhan belajar murid ya. Yang ini adalah tentu harus menjadi konsep yang diusahakan oleh kita, oleh sekolah masing-masing, yang disesuaikan dengan kondisi ya, situasi dan kondisi siswa-siswa kita ya dan guru-guru kita. Dan ini adalah konsep dari pondasi dasar yang fundamental ya, yang harus kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sekolah kita adanya sesuai dengan visi misi ya, maka disesuaikan juga dengan local wisdom yang ada di sekolah kita ya. Kalau di tempat Bu Iim misalkan pesantren ya kan. Nah, dengan pesantren ini berarti lokal wisdomnya siswa-siswi yang pesantren gitu, karakteristik pesantren gitu. Nah, dengan karakteristik pesantren ini maka potensi dan kebutuhan belajar murid pun karakteristiknya akan terlihat ya, diferensiasinya ya akan terlihat, tercek. Oke, next Pak Toton. Selanjutnya refleksi pembelajaran. Nah, apa pembelajaran bermakna yang Bapak Ibu dapatkan dari Lokakarya ini? Harapannya, jawaban yang diharapkan oleh kita bersama ya. Yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa mengelaborasi pengetahuan yang sudah didapatkan terkait dari video tadi kan, seru ya nonton video, nonton hewan-hewan ya kan. Walaupun belum ada kancil ya kan, harusnya ada si kancil di situ pemimpinnya ya kan. Kancil itu kalau jadi guru kan lebih cerdas, lebih terampil ya. Ternyata kepala sekolahnya adalah jerapah dan presidennya itu adalah si macan ya. Kalau si kancil jadi gurunya tentu akan semuanya jadi cerdas semua. Cara berlari, cara berenang ya kan, cara melewati sungai. Si kancil nomor 1 ya. Harusnya si kancil yang jadi juaranya bukan ular ya. Oke baik, yang kedua, mudah-mudahan nanti peserta mampu mengkritisi praktik yang sudah dilakukan ya.
dan kita bisa sedikit demi sedikit ya, ada actionnya visi misi mungkin mudah-mudahan nanti semester depan atau di awal bulan atau di akhir bulan ini ya, nanti memplanning tentang mengelaborasikan dan mengkritik serta kemudian mencoba ya dari hasil lokakarya ini menjadi lebih baik lagi di besok ya di sekolah kita masing-masing. Baik, next Pak Toton. Nah, refleksi hasil belajar assessment, silakan Bapak Ibu melakukan assessment terhadap hasil belajar melalui pranala berikut. Nah, nanti bisa di ini ya, diklik ya sama Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nanti di share screen, di share ininya bit lainnya ya Pak Toton ya, nanti ke grup ya, di copy nanti. Di share ke ini, ke grup, ke apa namanya? Yang ada di sini. Di kolom komentar. Ya, boleh. Next. Evaluasi proses lokakarya. Ini pun juga memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan lokakarya melalui pranala. Nanti Bapak Ibu silakan dikirim juga ya. Diklik ini ya, bagian bitly evaluasi lokakarya juga ya, mengisi data ini. Oke, lanjut Pak Toton. Nah, oke, ini terakhir ya. Nah, coba kita kembali ke atas lagi Pak Toton. Sebelum mengucapkan terima kasih, kita mengejar ini dulu nih. Apa sebelumnya? Sebelumnya Pak Toton. Boleh nanya dulu Pak Bu? Ya? Ya, sebentar. Belum, sebelumnya Pak. Sebelumnya lagi. Terus. Nah, ini dia. Sebelum presentasi, waktunya presentasi. Nah, ini ya kelompok. Ya, nanti kita coba membuat ya. Nih. Gimana Bu Nur? Ada yang bisa disampaikan? Boleh. Terima kasih terkait dengan karena di sini di saat saya berkolaborasi itu kan ada ekosistem sekolah. Ini kan tadi kan berkembang nih teman-teman masing-masing kita. Iya. Ada yang apa namanya anak-anak, kemudian ada lagi yang terkait kebutuhan murid yang tadi mereka cerita kelas-kelas kelas 1 dan kelas 6 itu beda. Ada lagi yang lingkungan hijau dan lain-lain. Nah, persisnya seperti apa nih Pak? Untuk apa namanya mewadahi pendapat kita semua nih yang pasnya gitu Pak. Apa semuanya pas? Baik ya. Tanyanya luar biasa ini ya. Baik. Ya, ekosistem yang ada di sekolah masing-masing itu menurut saya sudah tepat benar ya. Ya, Bapak Ibu ya sudah tepat ekosistemnya, prakteknya dan jalannya saat ini sudah tepat Bapak Ibu. Sudah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, tinggal nanti kita sedikit demi sedikit ya memprogramkan. Salah satunya yang kemarin saya wawancarai yaitu Ibu Aan nih. Yang itu targetnya adalah ingin menjadi sekolah IT. Nah, jadi siswa-siswinya nanti pengen IT, makanya diprogramkan gurunya punya laptop, siswanya punya iPad ya, punya tablet. Dan ini ya makanya. Nah, nanti ya kalau Bu Lisa kan kemarin saya ngobrolnya sama Bu Nupus, sama Bu Juju. Nah, mereka juga sama tuh, mengkomplain juga sama. Katanya kekurangan laptop ya kan, kekurangan tablet ya kan. Kata saya, ayo nanti kita bantu, kita ajukan secara bersama-sama, kita planning nih ekosistem saat ini adalah zaman milenial, era milenial ya kan. Siswa itu akan kesusahan dalam mengetik ya kan, dalam mengetik pakai laptop. Tapi kalau pakai tablet, mereka itu akan lebih cepat begitu, sing gitu.
Bahkan orang tua pun kalah sama siswa gitu, ya. Dan ini adalah salah satu, planning ya, planning yang harus kita buat ke depannya supaya membuat, sistem bahkan mungkin lingkungan belajarnya lebih digital, digitalisasi ya. Dan ini adalah salah satu pembelajaran berbasis data. Ya, ini salah satu ekosistem untuk ke depannya. Terus kemudian adapun untuk tanaman yang penghijauan ya, sampai sebentar Bu Lisa. Iya, Bu Lisa sebentar. Bu Lisa sebentar ya, saya silent dulu. Baik, mohon di-silent dulu Bu Lisa. Tidak apa-apa Bu Lisa, santai aja. 30.000-nya nanti disakuin aja. Baik. Nah, selanjutnya, untuk penghijauan ini, banyak sekali, yang harus kita lihat ya. Jadi hijau ini dari mulai catnya, cat warna hijau, seperti sekolah patotan warna hijau, Kan ada nggak ada hijau dari catnya ya kan. Bu Nur juga tanaman iya iya. Oke, Bu Nur sekolahnya juga warna hijau ya kan, warna pesantren. Nah, ini salah satu hal yang menjadi ciri khas dari sekolah masing-masing ya. Penghijauan itu adalah dari kepribadian sekolah. Dan salah satu yang terbaik untuk menyehatkan mata pun adalah yang hijau-hijau. Kalau warna putih, warna merah kan, kurang cerah di mata ya, tapi kalau warna hijau kan mencerahkan, menyehatkan mata. besok saya ganti sama ungu Pak. Kalau ada ungu nanti ada pasya ungu, Pak. Aduh. Nah, penghijauan ini adalah prinsip dari apa ya, kebudayaan yang mencintai alam. Mencintai alam. Jadi dari mulai warna, terus kemudian pakaian seragam ya, warna cat, sekolah, ini adalah salah satu membuat penghijauan yang, secara singkatnya, apa ya namanya, secara permanen gitu. Nah, kalau secara semi permanennya itu kan lewat, tanaman ya. Nah, semi permanennya lewat tanaman. Nah, kenapa semi permanen? Itu tanaman itu bisa mati, bisa tumbuh kalau dirawat, ya kan. Nah, ini adalah salah satu, menciptakan lingkungan, mencintai alam, ya. Terus kemudian sayang kepada agama ya, kalau di tempat Bu Nur kan ada dekat masjid ya. Di Bu Im juga ada masjid, di tempat Bu An juga ada masjid, Bu Lisa juga ada, di Patoton juga ada masjid. Nah, di sini adalah salah satu karakteristik, eee, local wisdom ya, local wisdom dan menjadikan ciri khas, agama yang menjadi pondasi gitu ya di sekolah masing-masing. Adapun untuk karakter-karakter yang ada di ekosistem sekitar sekolah yang berbeda-beda itu sesuaikan dengan kebutuhan siswa, sesuaikan dengan keadaan sekolah, ya. Ekosistem kalau misalkan tadi kata Bu Nur, bakatnya di kita hanya terbatas gitu ya, dan lingkungan dan sebagainya hanya terbatas. Maka dari itu kita sesuaikan saja dengan keadaan keuangan kita, keadaan sarana prasarana kita, keadaan kelas kita, dan, keadaan tempat, pembelajaran kita. Kalau misalkan di sekolah ada yang membuat video kata Bu Im ya kan, terus kemudian kalau tadi Bu Nur, pengennya berbasis dengan data ataupun yang lainnya, boleh disesuaikan dengan kemampuan tingkat level dari, pelatihan IHT kemarin. Guru-guru yang sudah dilatih IHT oleh Bapak Ibu semuanya dan dibantu dengan oleh saya juga, didampingi oleh saya, maka, eee, kita harus bisa melihat ya situasionisme yang ada di sekolah kita itu, prospeknya ke depannya itu 5 tahun planning-nya atau mungkin 1 tahun ini di sekolah penggerak ya, 1 tahun di sekolah penggerak ini atau mungkin di semester ini dulu, apa planning-nya gitu. Bagi, berpusat kepada siswa, lingkungannya seperti apa ya,
Dan guru-gurunya serta peran kepala sekolah itu mau jadi seperti apa langkah-langkahnya. Dan inilah yang harus kita kejar, ya. Dan ini semuanya itu, di Lokakarya ini adalah programnya gitu. Programnya apa yang harus kita bicarakan gitu. Kalau misalkan harus ngobrol, panjang sih harusnya ini FGD gitu kita itu ya. FGD. Jadi bagaimana caranya pembelajaran supaya disukai oleh siswa, berpusat kepada siswa ya kan. Terus ekosistemnya, kepala sekolahnya, kebijakannya harus seperti apa ya kan. Harus membuat bagaimana supaya berpusat kepada siswa. Dan peran guru serta peran kepala sekolah yang mementingkan kepada, student center ini harus bagaimana ya kan. Harusnya kita, membuat FGD yang lebih lebih tepatnya lagi. Tapi ini di pertemuan perdana dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan besok di pertemuan kedua, kita akan lebih tajam lagi ke sana. Ya, kalau ini kan masih materi nih, masih materi ya. Saya biasanya Lokakarya itu yang pertama itu hari pertama adalah pemberian materi dulu, masukan-masukan. Nanti di hari kedua baru action nih. Hari kedua kita kasih pertanyaan, kasih, eee suplemen ya, supaya mereka bangkit ya kan, punya ide dan kreativitasnya dari sekolah masing-masing itu, atau mungkin memberikan contoh ya dari sekolah-sekolah yang sudah bagus dan, menyampaikan ide-idenya, "Di sekolah kami sudah melakukan ini." Nah, di sekolah kami langkahnya adalah begini 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 begini. Wah, itu yang ditunggukan oleh kita. Makanya lewat daring ini kita saling berbagi informasi, berbagi pengalaman, experience, berbagi, data, berbagi hasil yang sudah pernah dilakukan sampai sejauh ini, sampai bisa menjadi sekolah yang akreditasinya A, menjadi akreditasi unggul, menjadi kelasnya banyak, siswa-siswinya ceria, guru-gurunya cantik-cantik, baik-baik, ganteng-ganteng ya kan. Terus siswa-siswanya nurut-nurut ya kan, ini yang menjadi ciri khas sekolah kita gitu kan, ini kebanggaan kita. Makanya kita ambil, positifnya dari sini, ambil kebanggaannya itu, apa uniknya dari sekolah masing-masing. Nah ini targetnya besok mungkin akan kita kejar ke sana nanti ya. Jadi, apa yang harus kita kejar nanti di tahap berikutnya ya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Oke, beri plus buat kita bersama. Luar biasa sekali. Sangat, bermakna ya. Ini, sangat sangat, perlu kita aspirasi ya. Ya terinspirasi dan perlu kita aspirasi ya. Untuk kedepannya kita, harus action-nya. Tapi sekarang kita harus mulai merancang Bapak Ibu ya. Visi misi, untuk menjadikan yang soal yang tadi Pak Toton di halaman 12, slide 12 ya, 12 apa 11 ya? Slide 12 apa 11 tadi? Yang pembagian kelompok 11 ya? 10. Nah ya. Nah ini Bapak Ibu ya, nanti yang harus Bapak Ibu kejar ya, adalah ini ya. Mudah-mudahan nanti di next time bisa kita kejar ya. Ini langkah-langkahnya seorang Capsek harus bagaimana, langkah-langkah seorang guru harus bagaimana, tantangannya apa, harus disampaikan di sini. Dan kalau misalkan tantangan itu betul-betul susah gitu ya, mari kita pecahkan bersama. Kita kita apa namanya, cari solusi bersama. Dan disinilah bukti hasil Lokakarya itu bahwa menghasilkan solusi, ya. Bukan hasil Lokakarya menghasilkan masalah, bukan. Tapi Lokakarya adalah menghasilkan ya, menghasilkan solusi. Baik, ada yang ingin menyampaikan di, sini untuk membahas, kelompok 1, 2, 3 dulu sebagai contoh? Ada dari sekolah yang lain? Kenapa? Oh iya, mau PR boleh besok ya. Iya, PR. Baik. Besok yang penting ini dicatat ya, pilih ya, dipilih ya. Nggak apa-apa besok Bu, besok aja ya udah. Ini waktunya juga sudah mepet ya. Oke Pak Toton,
Oke Pak Toton, di sini ada lembar kerja tugas 1 ya, tugas 1 ya. Coba dibuka LK1 dan LK2. LK1 dan LK2 ya. Iya, di itu. Nanti bisa kita lihat. Ini jadi PR Bapak Ibu ya. Masing-masing sekolah. Sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan. Iya, pilih salah satu aja. Satu sekolah pilih salah satu aja. Jangan. Kalau mau tiga-tiganya Bu Iim boleh, saya setuju sekali. Pak Toton bonus ya jadi 4 boleh. Aduh. Pak Toton sama Pak Edi bonus ya. Sebentar. Oh iya, itu LK berapa Pak? Oh ya LK1, baik. Coba kita tengok diperbesar Pak. Itu sebentar. Ini mudah-mudahan jadi PR juga Bapak Ibu ya. Besok dipresentasikan masing-masing sekolah ya. Coba kita tengok dulu. Iya, ini kok jadi 2 layar Pak Toto? Jadi 1 layar bisa nggak? Biar kelihatan jelas. Nah ya, lembar analisis diri. Pembelajaran berpusat pada murid ya. Ini yang pertama asesmen diri. Terus yang selanjutnya Pak, turunin ke bawah Pak. Nah ini nanti bisa, yang kedua refleksi satuan pendidik. Oke, next. Ini ada cerita, nanti jawabannya ditulis ketik sendiri Bapak Ibu ya. Nah, tulis next ke bawah. Oke. Iya, terus lanjut lagi. Tantangannya apa? Nah, ini hampir sama seperti yang tadi ya. Capaian individu mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, keterangannya. Nah, silahkan nanti disesuaikan Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Poin C, capaian individu. Poin berikutnya. Poin D, rencana pengembangan diri. Nah, oke, pengembangan dirinya. Terus, pengembangan diri siswa ini ya. Oke, sudah ya? Oke, selanjutnya LK2 Pak. Oke, ini berpusat pada siswa ya Bapak Ibu ya. Ini LK1 ya. LK2 ya. Iya, coba. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah. Ya, ini istri saya sudah menyiapkan makanan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Iya, ini apa namanya sudah disiapkan makanannya nih. Selamat makan nanti Bapak Ibu. Baik, nah ini rencana RPP praktik pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, ini ada contoh RPP yang praktik ya. Jadi ini contoh RPP yang bagus. Nanti Bapak Ibu kompetensi awalnya seperti apa, profil pelajar Pancasilanya apa saja, TP-nya silakan disesuaikan. Oke, lanjut Pak Toton membawa. Oke, nah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti di langkah-langkah pembelajarannya ya. Oke, lanjut. Nah, penilaian. Nah, ini kalau ini 3 elemen ya. Jadi ada penilaian, ada langkah-langkah dan tujuan ya. Nah, CP-nya tidak ada. Berarti RPP itu adalah salah satu pengembangan dari CP ya. Langsung lanjut di sini. Kalau ini RPP secara singkat. Contoh RPP. Kayaknya pemerintah ini kayaknya pemerintah ini sedang ini ya membuat model RPP terbaru sepertinya. Ya, model RPP. Kalau dulu kan ada elaborasi, terus konfirmasi ya, terus kemudian ada hal-hal yang lainnya. Ini banyak sekali ya. Ya. Baik, ini secara singkat ya. Nanti buat 1 RPP saja Bapak Ibu ya, masing sekolah ya. 1 materi saja, 1 pertemuan saja sebagai sampel. Ya. Sebagai sampel yang akan disampaikan nanti dipresentasikan ya. Jadi mempresentasikan 2 LK dan 1 lagi tentang kelompok yang tadi. Oke, Bapak Ibu sudah siap? Besok, buat besok?
Senin. Kan waktunya ya sesuai jadwal hari Senin. Jangan besok program jalan. Oh iya, Lagi. saya juga besok. Benar setuju. Itu yang betul. Baik. Baik, jangan lupa mengisi absensi ya Bapak Ibu ya. Oke, begitu saja ya dari saya. Memohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap ya. Kepada Bapak Ibu semuanya mohon dimaafkan, dibukakan pintu maafnya selebar-lebarnya ya. Mari kita sebentar. Masih adakah Ibu BGP? Ibu mana? Ibu Lia mana ya? Udah keluar ya? Oke. Oh, Ibu Lianya udah keluar. Oh iya, Ibu Lisa ya. Ibu Titis juga udah keluar. Baik. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah hadir. Ini ada Ibu Aan, ada Pak Ahmad Nur Fakib, ada oh ya, ini orang baru nih, Pak Ahmad Sayudin. Oke, Pak Ahmad Sayudin. Terus kemudian ada Pak Edi, ada Ibu Eti, ada Bu Iim, ada Ibu Lisa, ada Ibu Fajria, ada Ibu Nur, ada Pak Toton, ada Ibu Silvi, ada Ibu Juju, ada Pak Sulaiman, ada Ibu Umi, dan ada Ibu Yuli. Alhamdulillah, banyak sekali, lengkap sekali ini ya. Luar biasa buat kita semua, tepuk tangan dulu deh. Wah. Terima kasih semuanya sudah hadir ya, mudah-mudahan sehat selalu, tugas-tugasnya terselesaikan lancar, dan mari kita takbir, Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, baik, terima kasih semuanya, mari kita tutup acara Lokakarya pembelajaran 1 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sami-sami. Turun. Ya, sama-sama ya. Baik. Ya, siap. Iya. Ini istri teladan, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ayo. Luar biasa. Ya. Terima kasih ya. Mohon izin lab. Iya, sama-sama.